Assalamualaikum Sobat Pro. Pada video kali ini kita akan belajar dasar-dasar pemrograman PHP. Persiapan. Yang harus kita persiapkan adalah Sahabat Pro sudah menginstal paket exam, di mana di dalam paket ini sudah ada Apache sebagai web servernya, kemudian ada database MySQL atau MariaDB dan PHP itu sendiri. Kemudian di komputer sobat diharapkan sudah ada text editor seperti Notepad ataupun Sublime Text. Yang harus disiapkan selanjutnya adalah web browser Chrome atau Mozilla. Oke, langkah awal Sobat Pro bisa membuka exam control, kemudian klik tombol start pada web server Apache. Langkah selanjutnya cek di browser dengan cara mengetikkan localhost. Kemudian jika servernya terhubung maka akan muncul seperti gambar berikut. Terakhir, Sobat Pro bisa membuka text editor yang bisa kita gunakan untuk mengetikkan coding bahasa PHP-nya nanti. Oke, mari kita mulai mengenal bahasa pemrograman web PHP. Struktur dasar bahasa PHP itu terdiri dari simbol bracket dan tanda tanya, kemudian diketikkan PHP, dan perintah PHP diketikkan di antara simbol tersebut. File PHP yang sudah kita ketikkan itu bisa kita simpan dengan extension .php. Selanjutnya lokasi penyimpanan file itu adalah di dalam folder htdoc seperti pada gambar berikut ini. Oke, berikutnya kita coba untuk membuat contoh mencetak sebuah string hello world. Langkahnya adalah kita ketikkan seperti contoh berikut ini. Di sini ada perintah echo hello world. Echo sendiri berfungsi untuk menampilkan output dalam bahasa PHP. Oke, Sobat Pro bisa menggunakan editor Notepad untuk mengetikkan coding tadi. Kemudian Sobat Pro bisa simpan dengan nama index di dalam sebuah folder htdoc. Setelah itu di save, kemudian Sobat Pro bisa buka di browsernya dengan cara mengetikkan localhost, lokasi foldernya. Maka jika benar, maka hasilnya akan seperti ini, akan menampilkan sebuah string hello world. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel dalam PHP. Logikanya variabel itu adalah sebagai tempat penyimpanan data. Jadi intinya di sini sebuah variabel itu digunakan untuk menampung data yang akan kita gunakan di dalam proses codingnya nanti. Di dalam PHP, untuk mendefinisikan sebuah variabel kita bisa menggunakan simbol $. Selanjutnya, untuk mengakses nilai yang ada di dalam sebuah variabel, dalam PHP kita menggunakan perintah echo. Contoh programnya adalah seperti ini. Oke, kita langsung praktek menggunakan editor Notepad. Sobat Pro bisa mengetikkan contoh programnya di editor Notepad. Kemudian Sobat Pro simpan dan buka di browsernya, maka akan tampil seperti tampilan berikut ini. Berikutnya kita akan masuk ke array di dalam PHP. Apa itu array? Array adalah sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama variabel yang sama. Jadi misalkan ada sebuah variabel warna, dalam variabel warna ini bisa memiliki data lebih dari satu. Kita misalkan ada warna merah, kemudian ada kuning, dan warna hijau. Nah, untuk mengakses data-data yang ada di dalam array warna ini, maka kita akan menggunakan index. Jadi secara default, indeks di bahasa pemrograman PHP itu dimulai dari 0. Jadi untuk mengakses data di dalam sebuah array, kita menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai-nilai yang ada di dalam sebuah array, kita bisa menggunakan perintah echo dan mendefinisikan variabel array-nya serta indeks keberapa yang akan diakses. Sekarang contohnya kita akan membuat sebuah variabel array dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Jadi untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan nama dari variabel array tersebut, kemudian diikuti dengan nomor indeksnya. Oke, Sobat Pro bisa mempraktekkan langsung menggunakan editor yang Sobat Pro miliki. Kemudian setelah disimpan, kita bisa buka di browsernya, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Oke, materi berikutnya adalah percabangan dalam PHP. Yang pertama adalah perintah if. If di sini instruksi yang ada di antara kurung kerawal itu akan dieksekusi berdasarkan nilai kondisinya. Jika nilai kondisinya bernilai true, maka
instruksi yang ada di antara kurung kawal itu akan dieksekusi. Contohnya seperti ini. Misalkan ada variabel umur sama dengan 17, dia akan mengecek jika umur lebih besar dari 10, maka perintah echo selamat datang itu akan dieksekusi. Alurnya adalah sebagai berikut. Mula-mula akan didefinisikan sebuah variabel umur dengan nilai 17. Kemudian ada proses pengecekan kondisi. Jika umur lebih besar dari 10 itu nilainya true, maka perintah echo selamat datang akan dieksekusi. Tapi jika umur nilainya false, maka tidak ada perintah yang akan dieksekusi. Berikutnya yang kedua, if else. If else ini itu memiliki dua instruksi yang harus dikerjakan berdasarkan nilai kondisi yang akan dicek. Oke, dia akan mengecek nilai kondisinya. Jika kondisi bernilai true, maka instruksi yang pertama ini akan dikerjakan. Tapi jika nilai kondisinya itu bernilai false, maka instruksi setelah else itu akan dikerjakan. Seperti contoh berikut. Mula-mula umur diisi dengan nilai 17. Kemudian dicek, maka umur itu lebih besar dari 10. Jika nilai umur lebih besar dari 10 itu adalah true, maka perintah echo selamat datang akan dieksekusi. Tapi jika tidak, maka perintah echo mohon maaf itu akan dieksekusi. Alurnya seperti gambar berikut. Mula-mula dia akan mendefinisikan variabel umur itu 17, kemudian dia akan mengecek apakah umur itu lebih besar dari 10. Jika nilainya true, maka echo selamat datang itu akan dieksekusi. Programnya akan berhenti, selesai. Tapi jika nilainya false, maka echo mohon maaf itu akan dieksekusi dan programnya selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke if else. If bercabang atau if bertingkat. Logikanya sama di sini, tetapi di sini ada dua kondisi yang akan diperiksa. Jadi di sini mula-mula kondisi pertama akan diperiksa. Jika nilai true, maka perintah atau instruksi yang pertama akan dikerjakan. Tapi jika kondisinya bernilai false, maka dia akan mengecek kondisi yang kedua. Jika kondisi kedua ini bernilai true, maka perintah yang kedua akan dikerjakan. Tapi jika kondisi kedua ini nilainya false, maka perintah setelah else akan dikerjakan. Seperti contoh berikut. Untuk menentukan apakah perintah harap berhenti dikerjakan, harap hati-hati, atau sekarang boleh jalan dikerjakan, berdasarkan nilai variabel warna yang sudah didefinisikan. Logikanya seperti ini. Mula-mula didefinisikan variabel warna dengan nilai kuning. Dia akan mengecek apakah warna itu nilainya merah. Jika warna itu nilainya merah, nilainya true, maka perintah echo harap berhenti akan dikerjakan. Program akan selesai. Tapi jika warna itu bukan merah, maka dia akan mengecek kondisi berikutnya apakah warnanya kuning. Jika warna kuning bernilai true, maka perintah echo harap hati-hati itu akan dieksekusi. Tapi jika false, dia akan mengerjakan perintah sekarang boleh jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi perulangan dalam PHP. Perulangan dalam PHP itu bisa menggunakan perintah for each, while, dan do while. Oke, bentuk for adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses inisialisasi, kemudian ada proses check counter, dan terakhir adalah proses increment counter. Di antara kurung kerawal itu yang akan dilakukan proses perulangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inisialisasi variabel x itu mula-mulanya adalah 0, kemudian ada sebuah kondisi untuk mengecek apakah nilai x itu kurang dari sama dengan 5, kemudian ada increment dari variabel x ini. Selanjutnya adalah proses perulangan. Proses perulangan akan terjadi yaitu untuk mencetak string nomor titik 2 dan isi dari variabel x itu berdasarkan nilai kondisi x kurang dari sama dengan 5 itu nilainya true. Oke, selagi nilai x kurang dari sama dengan 5 nilainya true, maka perintah ini akan dicetak secara berulang-ulang. Outputnya adalah sebagai berikut. Jadi berupa nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi perulangan itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi pada saat posisi nilai x itu sudah 6, maka kondisi di sini diceknya itu akan berubah jadi false. Selanjutnya adalah perulangan for each. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada sebuah array ini terdiri atas nilai Agus, Edi, Iwan, dan Dewi. Jadi untuk mengakses nilai-nilai dari array ini, maka kita bisa menggunakan perulangan for each. Jadi outputnya adalah sebagai berikut.
Perulangan berikutnya adalah penggunaan perulangan while. Bentuk dari while adalah while kondisi nilai true dan perintah yang akan diulang. Jadi di sini perulangan akan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kondisi yang dicek. Jika selagi nilai kondisinya nilai true, maka perintah ini akan diulang secara terus-menerus. Contohnya adalah untuk mencetak angka 1 sampai 10. Jadi di sini akan dilakukan proses perulangan sebanyak 10 kali atau sebanyak nilai X kurang dari sama dengan 10 itu nilainya true. Di dalam proses perulangan ini ada proses increment, yaitu untuk mengubah nilai X yang awalnya jadi 1 itu akan increment 1. Jadi di sini terakhir nanti akan ada perubahan nilai X dengan penambahan kelipatan 1. Oke, selanjutnya adalah perulangan do while. Perulangan do while bentuknya seperti ini. Jadi di sini perulangan do while itu minimal ada satu perintah yang akan dieksekusi jika kondisi yang diperiksa itu adalah nilainya false. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke, materi berikutnya adalah fungsi di dalam PHP. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan sekumpulan instruksi atau perintah yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi sendiri dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Di dalam PHP, itu ada fungsi built-in buatan PHP sendiri atau fungsi yang didefinisikan oleh usernya. Fungsi buatan PHP atau built-in contohnya adalah fungsi syn, cos, run, sqrt, dan vi. Oke, selanjutnya fungsi yang didefinisikan oleh user dapat berupa fungsi yang tidak menggunakan parameter. Di dalam PHP, untuk mendefinisikan sebuah fungsi, kita bisa menggunakan keyword function dan diikuti dengan nama fungsinya. Ini adalah contoh fungsi yang tidak menggunakan parameter. Jadi di sini ada untuk membuat sebuah fungsi itu di antara kurung-kurung kerawal ini. Contohnya sebagai berikut. Kita ingin membuat sebuah fungsi untuk mencetak string hai apa kabar. Berarti di sini kita buat function pesan. Jadi function pesan ini itu adalah mencetak string hai apa kabar. Nah, untuk memanggil sebuah fungsi dalam hal ini contohnya adalah fungsi pesan ini, maka kita tinggal ketikkan pesan, maka fungsi pesan untuk mencetak hai apa kabar itu akan dieksekusi. Selanjutnya fungsi dengan parameter. Jadi sebuah fungsi ini bisa memiliki satu atau lebih parameter. Bentuknya adalah seperti ini. Sebagai contoh, kita ingin mencetak data terdiri dari name dan nama, di mana name ini merupakan parameter yang dikirimkan pada saat memanggil fungsinya. Kita misalkan membuat sebuah fungsi mahasiswa atau function MHS. Di sini ada dua parameter yang diterimanya. Nilai-nilai parameter ini didapat pada saat function atau fungsi mahasiswa ini dipanggil. Berikutnya fungsi yang mengembalikan nilai. Maksud dari fungsi yang mengembalikan nilai di sini adalah pada saat fungsi tersebut dipanggil, maka fungsi tersebut akan mengembalikan sebuah nilai. Contohnya adalah fungsi jumlah. Jadi di sini ada sebuah fungsi dengan nama jumlah, ada dua parameter input yang akan diterimanya. Jadi di sini parameter input ini itu akan didapat pada saat fungsi itu dipanggil. Jadi di sini ada perintah echo jumlah 42. Jadi logikanya di sini pada saat fungsi jumlah ini dipanggil, parameter 4 itu akan dikirim ke parameter X dan nilai parameter 2 itu akan dikirim ke parameter Y, dan fungsi selanjutnya akan memproses nilai X dan Y dijumlahkan kemudian dimasuk dalam variabel Z dan nilai Z ini akan dikembalikan. Oke, saya rasa sampai di sini dulu materi pembelajaran dasar-dasar pemrograman web PHP. Saya harapkan dengan materi singkat ini akan menjadi dasar Sobat Pro dalam belajar pemrograman web PHP.